Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang kita panggil aja lah namanya Arin dari Bengkulu. Halo Arin. Jadi pengalaman horor yang dialami sama Arin ini, Wak, terjadi pada tahun 2018 lalu. Pada saat dia ngekos di salah satu kos-kosan yang ada di kota Bengkulu. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, Wak, aku mau jelasin sedikit tentang latar belakangnya si Arin ya, Wak, ya. Jadi si Arin ini memang anaknya cukup peka sama keberadaan makhluk-makhluk gaib sejak dia SMP. Tapi Arin ini adalah tipikal anak indigo yang cuman bisa melihat keberadaan mereka aja. Jadi cuma bisa ngelihat aja nih, Wak, ya, bukan sampai bisa berkomunikasi sama mereka gitu. Tapi meskipun demikian, Wak, Arin ini pernah punya semacam teman goib gitulah yang sejak dulu selalu mengikuti dia kemana-mana. Nah, si sosok teman goib ini dikasih nama, bukan dikasih nama, namanya Wendy. Tapi sejak beberapa tahun terakhir Wendy ini jarang muncul katanya, Wak, sehingga bisa dibilang kepekaan Arin ini juga agak berkurang gitu. Tapi, Wak, sensitivitas Arin terhadap makhluk gaib pun muncul lagi semenjak dia ngekos di kos berantu nih lah. Jadi ceritanya pada waktu itu Arin ini baru saja diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bengkulu. Dan pada saat itu, Wak, dia ditawarin nih untuk ngekos bareng saudara jauhnya bernama Wina. Karena Wina waktu itu takut kalau tinggal di kosan dia sendirian, Wak. Udah lah, Wak, kita ngekos bareng aja, kata si Wina kan. Arin pun menyetujuinya, Wak. Dah pergilah dia nih kan ke kos barunya ini nih, kos sama si Wina ini. Baru selangkah dia menginjak kaki di depan kosan, Wak, Arin langsung bisa merasakan kalau hawa di sana tuh nggak enak kali, Nat. Apalagi kamar yang akan ditempati Arin sama Wina ini terletak di pojokan dekat tangga. Sebagai gambaran, Wak, kosan tersebut memiliki 10 kamar. 5 bagian kanan, 5 bagian kiri. Nah, ke 10 kamar ini dipisahkan oleh sebuah lorong panjang. Kebayang yang bentuk ya 5 kamar 5 kiri lorong kayak gitulah. Dan jika dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain, Wak, entah kenapa kamar si Wina yang berada paling ujung itu terlihat macam suram kali, Nat. Bapaknya Arin yang ngebantuin pindahan pada saat itu juga sampai nanya, kamu yakin nak mau ngekos di sini? Kosannya kok macam kosong gini? Apalagi tadi waktu bapak lihat di samping kanan bangunan cuma ada gedung-gedung terbengkalai aja loh, Nak. Nah, Arin yang mendengar kekhawatiran bapaknya ini pun langsung menjawab, yakin Pak, yakin. Kan aku juga ngekos berdua kok sama si Wina, udah aman-aman aja kok di sini. Ya udahlah kalau kamu hakul yakin, pokoknya jaga diri aja baik-baik ya, Nak, ya. Arin pun mengiyakan lah itu nasihat dari bapaknya kan, Wak. Nah, beberapa hari sejak pindah ke kosan Wina ini, Arin nggak mengalami kejadian aneh-aneh, semuanya aman-aman aja, Wak. Tapi pada suatu hari Arin ini mulai mengalami satu kejanggalan yang menjadi awal mula serangkaian teror yang menghantui dia di kosan itu. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu siang kosannya si Arin ini dalam keadaan kosong. Para penghuni kos yang kebanyakan adalah teman kuliahnya si Wina ini lagi berkuliah. Arin sendiri kebetulan nggak ada jadwal kuliah, Wak, di hari itu, makanya dia stay di kosan aja sendirian. Nah, beberapa saat kemudian, Wak, pas Arin mau mandi, tiba-tiba dia ini dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan kamarnya. Tok 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 gitu kan. Nah, mendengar itu Arin diam bentar nih. Arin menunggu suara ketukan berikutnya, tapi ditunggu nggak ada ketukan lagi. Oh, aku salah dengar lah itu mungkin kan. Dah, Arin pun masuklah ke dalam kamar mandi, kan mandi dia. Nah, pas dia buka baju dan bersiap buat mandi, Arin lagi-lagi mendengar suara ketukan pintu berikutnya. Sama. Tapi kali ini Arin gak diem aja, Wak. Dia langsung teriak, siapa? Ditanya siapa, gak ada jawaban dari luar tuh. Nah, sedetik kemudian Arin baru teringat kalau sebelum mandi dia tuh sempat mengunci gerbang kos dari dalam, Wak. Gerbang ya, bukan pintu kamar dia ya, gerbang kos, pagar kos. Sehingga sangat tidak mungkin anak-anak kosan lainnya bisa tiba-tiba masuk ke dalam tanpa dibukakan gerbang terlebih dahulu. Jadi pintu gerbang tuh, kunci pintu gerbang tuh cuma satu. Nah, di momen itu si Arin mikir, oh itu mungkin ulah Wendy ya, teman goibnya yang jarang kelihatan itu kan. Karena gak mungkin orang lain bisa masuk gitu. Dipanggil lah sama Arin kan, Wendy, itu kamu ya, kata si Arin. Tapi setelah ditunggu, Wendy goib ini nggak kunjung muncul. Saat itu barulah si Arin ini sadar kalau yang mengetuk pintu kamarnya bukan si Wendy. Kenapa? Karena menurut si Arin, Wendy ini kalau misalnya mau datang ya kan dia makhluk goib ya, dia datang aja, ngapain ngetok-ngetok pintu. Dia juga nggak pernah ngejailin aku macam suka ngetok-ngetok pintu atau suka jatuh-jatuhin barang, enggak. Bukan Wendy nih berarti ya kan. Tapi karena suara ketukan itu udah nggak terdengar lagi, Wak, Arin pun jadi kayak nggak mau ambil pusing. Dia lanjutlah mandi itu dan beraktivitas dengan normal. Nah, itu gangguan pertama yang dia rasakan, ada yang ngetok pintu pada saat gerbang kosan itu dikunci. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Arin kembali dibuat kaget dengan kemunculan sosok goib lainnya. Jadi ceritanya nih ya, malam itu Arin kan masih lagi asik-asik main HP gitu lah di samping Wina. Wina udah tertidur. Nah, terus nggak lama kemudian, lagi asik-asik main handphone nih, ekor matanya Arin ini tiba-tiba melihat sekelebat bayangan yang sedang berdiri di dekat rak-rak. Karena penasaran, Arin pun memalingkan wajahnya untuk menengok kan. Dan betapa terkejutnya si Arin pada saat dia mendapati ada sosok yang berdiri. Kuntilanak, Wak. Tinggi